dulu apa yang dibaca, karena tadi nggak pakai terjemahan. Ibu tadi dengar ayat-ayatnya, tapi kira-kira paham nggak dengan apa yang tadi dibaca? Ya Bu, kenapa enggak? Karena dia bahasa Arab, ya Bu. Maka memang walaupun Al-Quran ini kita baca, ya Bu, mendapatkan pahala, tetapi akan lebih pahalanya besar ketika kita berusaha memahaminya, mengetahui artinya, sehingga kita tahu, paham betul apa yang diminta sama Allah. Kalau ada orang ngomong sama kita, tapi kita nggak ngerti, kira-kira paham nggak Bu? Nggak ngerti, dia ngomongnya bahasa Inggris misalnya, atau bahasa Jerman gitu di depan kita. Ngomong dia sampai nangis-nangis nggak paham juga gitu ya Bu ya. Kita bilang kenapa lah nangis-nangis, mau nangis kita nggak tahu pula apa yang ditangisinya, kan gitu. Mau ketawa nggak tahu pula apa yang diketawainnya. Jadi disitulah supaya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita, kita berusaha membaca artinya, berusaha memahami maknanya. Ayat yang tadi dibaca Bu, surat apa tadi? Surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa takhunu la takhunullaha war rasula wa takhunu, kayak gitu ya. Ayatnya tadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jadi tadi larangan kita berkhianat. Berkhianat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita berkhianat dengan Allah dan Rasulnya, maka kita mengkhianati amanat kita. Nah, kita ini kan dikasih amanah sama Allah ya Bu. Amanahnya apa? Amanah Allah kepada kita ini. Salah satunya itu. Bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia itu hanya untuk beribadah. Ternyata kita berbuat maksiat. Bukan beribadah. Berarti kita sudah berkhianat. Kita suruh berbuat kebaikan. Katanya kamu akan saya jadikan khalifah. Khalifah itu adalah wakilnya Allah. Pemimpin di atas muka bumi. Jadi kalau tugasnya pemimpin itu apa? Menebar kebaikan. Ya kan Bu? Kan Allah tuh menginginkan kebaikan kepada kita dan kita tebarkan kebaikan itu kepada sesama manusia. Nah ketika kita melakukan keburukan, lawannya dari kebaikan, berarti kita telah berkhianat kepada Allah. Kebaikan itu apa saja? Banyak sekali contohnya. Kalau kita bertetangga, yang baik itu apa contohnya Bu? Menjaga barang tetangga, itu kebaikan. Ya Bu, menjaga kerukunan, jangan berantem, itu kebaikan. Apalagi Bu? Kalau misalnya ada jemuran kan, jatuh dinaikkan ke atas, kan gitu. Bukan nggak ada orang terus diambil gitu kan, enggak. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti dia sudah berbuat kerusakan. Berantem dengan tetangga itu berbuat kerusakan. Memfitnah orang, memfitnah tetangga, memfitnah teman-teman kita itu berbuat kerusakan. Kalau kita sudah berbuat kerusakan, maka artinya kita telah berkhianat kepada Allah. Dan yang kecil-kecil, banyak kebaikan-kebaikan. Contoh kalau sekarang ini apa Bu? Kebaikan yang kita lakukan. Tadi Bu, Assalamualaikum. Kebaikan enggak? Kebaikan. Apalagi? Ada salam tadi itu kan Bu? Itu kebaikan. Ketika kita berjabat tangan, berguguranlah dosa-dosa. Makanya Rasulullah kalau salaman dia enggan melepas. Kenapa? Karena tahu dosa-dosa sedang berguguran. Kadang kan kita ada yang salamannya ujung aja. Nah, kan nggak serius salamannya. Kalau salaman betul dipegang. Nah, sampai rontok dia dosanya. Karena tahu dosanya banyak. Goyang lagi supaya tambah rontoknya. Ya kan Bu? Salam, salim, senyum. Senyum itu kebaikan nggak Bu? Makanya kata Rasulullah, senyum itu ibadah. Senyum itu sedekah. Jadi sedekah itu setiap hari harus kita lakukan. Ada 360 ruas kita yang wajib kita sedekahi. Sendi-sendi kita 360 harus kita sedekahi. Kalau satu sedekah itu misalnya 100.000, kalau 360 berarti berapa ratus ribu Bu?
3.600.000. Ada yang dari pagi sampai sekarang kita infak 3.600.000? Susah ya, Bu? Nah, uang, kalau diuangkan. Kalau misalnya setiap hari nggak cukup uangnya. Nah, itu dia. Bu, makanya ada hadis begini. Setiap hari kita tuh harusnya bersedekah 360 ruas yang ada di dalam tubuh kita itu disedekahi. Kalau misalnya tadi 100.000 atau 10.000 aja udah banyak 360 kan. Itu yang setiap hari kita 360 kan jarang kan, Bu? Kata Rasulullah itu cukup dengan 2 rakaat sholat duha sama dengan kita berinfak tadi itu. Bersedekah untuk 360 ruas kita. Sholat duha 2 rakaat sudah. Kalau yang sudah berarti impas. Yang belum ini. Nah, berarti kan hutang kita itu kan, Bu. Tiap hari lah kita berhutang gitu kan. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan dengan sholat 2 rakaat sama dengan berinfak tadi itu. Jadi sedekah tadi itu ya Bu ya harus disedekahi. Dan makanya yang kecil-kecil tadi senyum, salam, sapa, ya kan. Kemudian apa lagi Bu? Silaturahim, semua itu adalah kebaikan. Silaturahim kebaikan. Memutuskan silaturahim itu adalah keburukan. Tapi kalau menyambung silaturahim itu adalah kebaikan. Maka kita berusaha sekuat tenaga. Kita ini kan alhamdulillah ya Bu udah disatukan sama Allah dengan persaudaraan Islami ini. Jangan sampai itu kita putuskan karena gara-gara hal yang sepele.